Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, hari ini Buning akan memberikan motivasi dengan tema siap. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sebelum Ibu lanjutkan dengan motivasi siap, Ibu akan bercerita terlebih dahulu. Ada dua orang anak bernama Tono dan Tony bersama kakeknya pergi ke pantai. Mereka bermain di pantai. Dengan riang gembira, Tono dan Tony lari-larian di pantai. Tiba-tiba, kakeknya memanggil mereka. "Tono, Tony, kesini sebentar." "Baik, kakek," kata mereka. "Kakek mau minta tolong kepada kalian." "Siap, kakek," kata Tono. "Kakek mau minta tolong apa?" Kakeknya senyum sambil memperhatikan mereka berdua. "Siapa yang mau kakek minta duluan?" "Saya," kata Tono. "Baik, silakan Tony bermain dulu. Sekarang kakek minta tolong kepada Tono ya." "Baik, kakek," kata Tony, kemudian berlari lagi bermain di pinggir pantai. "Tono, kakek mau minta tolong kepada kamu. Di pinggir pantai sana ada banyak bola. Tolong kakek ambilkan bola tersebut." "Baik, kek." Kemudian Tono lari ke pinggir pantai, mengambil bola, lalu diserahkan kepada kakek. "Bukan yang ini, Tono." "Yang mana, kakek?" kata Tono. "Yang berwarna merah." Tono kembali lagi berlari ke pinggir pantai. Ternyata di pinggir pantai ada banyak sekali bola merah. "Kakek, bola merahnya banyak sekali, kek. Tono harus mengambil yang mana?" "Tono ambil bola merah yang sebesar bola kasti saja yang kecil." "Baik, kek." Tono lari lagi ke pinggir pantai. Dicarilah bola merah yang sebesar bola kasti. Ternyata banyak sekali bola yang sebesar bola kasti. Lari lagi Tono ke kakek. "Kakek, bola yang sebesar bola kasti banyak sekali. Yang mana yang kakek maksudkan?" "Bola kasti yang di bawah pohon kelapa." Kemudian Tono berlari lagi ke pinggir pantai. Nah, baru ketemu bola yang sebesar bola kasti berwarna merah di bawah pohon kelapa. Dia ambil, kemudian diserahkan kepada kakeknya. "Baik, terima kasih. Tono sudah mengambilkan bolanya. Sekarang tolong panggilkan Tony untuk segera kemari." "Baik, kek," kata Tony. Ia segera memanggil Tony. "Tony, giliran kamu sekarang." Tony berlari-lari kecil mendekati kakeknya. "Baik, kakek. Apa yang harus saya lakukan, kakek?" Kakeknya menjawab, "Tony, tolong kakek ambilkan bola di pinggir pantai sana." "Bola yang berwarna apa, kek?" "Berwarna hijau." "Besarnya seberapa?" "Sebesar bola kasti saja." "Letaknya di mana, kek?" "Di bawah pohon kelapa." "Di dekat apa, kek?" "Di dekat batu." "Baik, kek. Tony akan ke sana mengambil bola itu." Tony kemudian berlari, mengambil bola yang tepat, kemudian menyerahkannya kepada kakek. Nah, dari kedua anak ini tentu kalian punya pandangan yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus jelas. Kalau belum jelas ya bertanya dulu. Kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan penuh persiapan, kita tahu persis apa yang akan kita lakukan, dan kita siap melakukan
apa yang diperintahkan kepada kita, tentu kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan renungan kita pada hari ini. Ketika kita dimintai tolong, kita hendaknya langsung siap. Tetapi apakah siap saja cukup? Tidak kan? Kita butuh keterampilan, kita butuh pengetahuan, kita butuh pengalaman. Ketika ada orang yang meminta bantuan kepada kita hendaknya siap. Tetapi kita butuh persiapan. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, hendaknya kita juga siap. Tetapi kita juga mesti mempersiapkan diri dengan banyak kemampuan, agar ketika orang yang meminta pertolongan kita ini bermacam-macam, kita bisa siap. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, anak-anak harus siap. Bagaimana siapnya? Belajar dengan rajin. Belajar merupakan kebutuhan, bukan belajar merupakan kewajiban. Kalau belajar merupakan kewajiban, ketika tidak diminta belajar, kalian tidak belajar. Tetapi kalau belajar merupakan kebutuhan, tidak diminta pun karena kalian membutuhkan, maka kalian akan belajar. Di dalam hidup ini juga kita harus siap. Siap untuk apa? Ketika Tuhan memanggil kita, kita harus siap. Hidup kita juga harus dipersiapkan. Bagaimana mempersiapkan kehidupan kita? Yaitu banyak berbuat baik, banyak berbuat kebaikan. Coba kalau tiba-tiba kita tidur, lalu tidak bangun lagi. Sementara hari kemarin kita bersantai-santai. Kita justru banyak berbuat dosa, berbuat salah, berani sama orang tua, tidak setia kepada orang tua, kurang hormat kepada orang tua. Sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang pelajar, kita harus tekun belajar, belajar bermacam-macam hal. Sehingga ketika kita membutuhkan hal-hal yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita, kita sudah siap. Saya ikut Allah, pasti siap. Terima kasih.